Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau terima amalnya. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu ya Allah iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk kepadamu, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat, ilmu, amal yang tidak berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, orang yang paling sukses adalah orang yang paling membawa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak memberi manfaat. Jadi banyak ilmu tapi kurang manfaat. Dia seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat tapi bagi keledai cuma beban. Sama orang-orang yang punya jabatan, kedudukan, popularitas, kalau tidak manfaat dia rugi. Bagaimana supaya kita manfaat untuk orang lain? Nah, harus dari mana? Kita ingin bisa manfaat bagi masyarakat, bagi tetangga, bagi keluarga. Kita ingin bisa mengubah kakak, adik, suami, istri. Dari mana? Dari mana? Harus dari diri sendiri. Ada satu ayat surat Al-An'am, sebentar ya. Oh, surat Al-Anfal ayat 53. Ada yang bisa baca? Dzalika bi annallaha, yang demikian itu adalah bi annallaha yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa innallaha sami'un alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak merubah nikmat suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi para suami yang ingin istrinya, anaknya jadi baik, harus suaminya memulai diri sendiri. Orang tua yang ingin anaknya jadi baik, harus orang tua itu sendiri. Guru yang ingin muridnya jadi baik, harus mulai dari gurunya sendiri. Ini serius, karena kita banyak menginginkan orang lain jadi baik. Banyak orang tua yang ingin anaknya baik, tapi seberapa kuat orang tua ini menyadari bahwa kebaikan pada anaknya, pada keluarganya harus pada dirinya dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, baru keluargamu. Lalu pada diri ini apa yang harus diperbaiki? Nah, ternyata
Kalau ingin masyarakat jadi baik, keluarga jadi baik, harus diri. Diri ini apa yang harus baik? Yang pertama harus baik adalah hati. Jadi yang pertama harus kita perbaiki adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi, nah, Ramadan ini kalau ingin sukses tidak cukup hanya rajin sholat, walau sudah bagus, baca Quran, sedekah, tapi seberapa sungguh-sungguh kita memperbaiki hati. Pertanyaannya, bagaimana pelajaran terpenting dalam Ramadan memperbaiki hati? Puncaknya perbaikan hati adalah anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok, yaitu orang yang beribadah seakan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini yang sangat penting kita latih setiap saat, adalah merasa dilihat, ditatap, disaksikan Allah. Kalau ini dilatih terus, dampaknya cepat sekali perubahan pada diri kita. Satu, kalau kita sudah yakin Allah maha melihat, asyahid, maha menyaksikan, satu, kita akan sulit berbuat maksiat. Jadi kalau hati seseorang sudah yakin ini Allah melihat kita, menyaksikan, menatap, mengetahui, khobirum bima ta'malun, mengetahui dengan teliti apa yang kita lakukan. Iya, setiap saat Allah maha melihat, kita disaksikan Allah, sulit maksiat, akhlak berubah. Kenapa kita maksiat? Karena hatinya tidak yakin Allah melihat dirinya. Benar? Kalau yakin Allah mendengarkan setiap ucapan, dia tidak sembarang bicara. Kenapa sembarang bicara? Kenapa celetak-celetuk? Kenapa banyak komentar? Kenapa berdebat? Kenapa bohong? Kenapa gibah? Karena dia tidak yakin Allah sedang memperhatikan obrolannya. Latih ini hadirin jamaah, adik-adik, latih ada Allah yang sedang menyimak. Seperti sekarang Allah sedang melihat, menyaksikan, mendengarkan, mengetahui segala sesuatu. Dua, kalau kita yakin Allah maha melihat, maha menyaksikan, insya Allah kita akan jadi orang ikhlas. Cukup, udah, kalau Allah sudah melihat kita, sudah selesai itu urusannya. Orang lain mau lihat, mau tidak lihat, mau tahu, mau tidak tahu, mau menghargai, tidak menghargai, sudah selesai itu urusan dengan penilaian makhluk. Kenapa kita sering kecewa, jengkel, sakit hati, kesel? Karena kita ngarep-ngarep dari selain Allah. Sedangkan orang yang sudah melatih dirinya, Allah melihat dirinya, sudah selesai. Asal diterima Allah, udah selesai urusan. Orang mau menghargai atau tidak, berterima kasih atau tidak, itu sudah tidak jadi ribet. Tiga, akan khusyuk dalam doa dan ibadah. Orang yakin Allah melihat, walaupun mungkin bacaan Quran belum paham,
Salat kita belum paham seluruhnya, tapi yakin Allah melihat dirinya, akan khusyuk. Doa akan lebih nikmat. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, saya sedang gelisah, berikan saya ketenangan. Ya Allah, saya berharap tolonglah mudahkan urusan. Wahai pemilik langit dan bumi, lembutkan hati pendamping hidup saya. Lebih mudah, maunya doa terus, karena yakin Allah maha mendengar, maha memperhatikan. Enak sekali ini kan? Enak, bisa minta kepada Allah setiap saat itu enak. Kenapa kita jarang doa? Kenapa doa kita tidak nikmat? Karena kita belum yakin ada Allah Sami'un Alim, maha mendengar dan maha mengetahui. 4, kalau kita yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan, kita tidak akan merasa sendiri. Walau kita dalam kesulitan, kita yakin Allah tahu kesulitan kita. Yang sedang jatuh tempo hutang, yakin Allah tahu kita jatuh tempo. Yang kontrakannya habis, yang harus bayar anak sekolah, yang sakit, yang di penjara, yang di sel isolasi, yang benar-benar tidak ada siapapun, bahkan tidak dikasih cahaya, yakin Allah melihat, mengetahui, sehingga kita tidak merasa ditinggalkan siapapun. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Jadi enak sekali nih. Kita kan menderita tuh karena merasa sendiri. Yang belum punya jodoh, yakin Allah tahu dirinya belum punya jodoh. Yang belum punya anak, yakin Allah tahu dan tahu keinginan hatinya. Jadi beda suasana hatinya kalau yakin ada Allah yang sudah tahu keadaan kita. Kita kan sering sekali mengharapkan orang lain tahu, paham, kemudian nolong kita. Ini enak hadirin. Hidup yang merasa Allah mengetahui segala keadaannya, pikirannya, hatinya, keperluannya, keinginannya. Allah tahu juga apa yang terbaik. Misal suami istri membahas anaknya mau sekolah di mana. Yakin ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah. Allah tahu bakat karakter yang terbaik buat anak ini. Jatuhnya istiqoroh dua-duanya, musyawarah, tidak bertengkar. Ini mau beli barang, mau beli tempat, mau beli rumah, beli kendaraan, yakin Allah tahu ini baik atau tidak. Jatuhnya dengan keinginan malah jadi minta yang terbaik kepada Allah, tidak ngotot. Bisa dipahami hadirin? Kenapa kita tidak buka? Padahal lagi haus lapar begini, tinggal minum saja sembunyi-sembunyi. Karena kita tahu ada Allah yang tidak pernah kita bisa bersembunyi dari Allah. Yang keberapa? Yang kelima, dengan yakin Allah maha menyaksikan segalanya, kita akan beda melihat kehidupan ini, bahwa ada di dunia ini penjahat, orang yang nipu, orang yang merampok, orang yang zolim, dan lari, tidak kelihatan, tidak ketemu. Yakin Allah tahu di mana dia berada. Kalaupun tidak ketemu di dunia, yakin akan ada pertemuan di akhirat dan balasan akhirat. Seperti di Palestina, ya, kita sedih terhadap saudara kita di Palestina. Ada yang lebih sayang kepada orang Palestina
Siapa? Siapa? Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi makan. Allah tahu semua yang terjadi, yang luka, yang patah, yang terbunuh, yang tertimbun, yang sangat lapar, yang haus, yang sakit, tidak ada obat, tidak ada dokter, tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah. Dan Allah punya perhitungan. Lalu kalau Allah Maha Baik, kenapa tidak nolong? Yang tidak ditolong itu adalah yang tidak punya iman. Mungkin terancam, tapi hatinya dibuat percaya jaminan Allah. Ini mahal. Kok itu orang tidak pernah sholat, banyak uangnya, kenapa dia enak-enak aja? Justru musibah terbesarnya itu dia tidak bisa sholat. Jadi jangan iri sama orang tidak sholat kaya, karena ya dia sehat-sehat saja. Justru ruginya itu bukan sakit badannya, tapi sakit hatinya, batinnya tidak mengenal Allah. Makanya harus dilatih setiap saat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Terus ini dilatih, bukan hanya waktu siang saja. Kita tidak buka waktu siang karena ada Allah yang melihat. Sebetulnya setiap waktu. Kalau mau ngobrol, yakinlah Allah sedang mendengarkan obrolan. Gak nafsu ngobrol. Mau lihat HP, pasti Allah lihat apa yang kita lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Hadirin, saya mohon maaf, ini kajian hari Kamis ini memang agak berat, tidak seperti pagi. Ini banyak adik-adik yang ikut SMA Lab School Kebayoran, Bina Ilmu Iman dan Takwa. Alhamdulillah 319 orang. Apa kabar adik-adik? Perjuangan ya. Saya juga agak lobet ini. Baru pulang dari pesantren Darut Tauhid di Perth. Berangkat dari sana jam 1 malam sampai ke sini setengah 2 barusan, karena harus lewat Bali, tidak ada yang langsung. Alhamdulillah. Sahurnya juga kurang mantap, kurang jelas, tapi semuanya sudah episodenya begitu. Jadi mohon maaf kalau agak low bed, tapi kan tetap keras suaranya karena dipijit dulu. Ini bapak-bapak kelas berapa? Program apa ini? Pesan PMK. Alhamdulillah. Kok soalnya sama dengan SMA? Mereknya yang beda. Ya, selain merek juga kelihatan beda, Pak. Saya harus hati-hati karena setiap perkataan pasti dicatat. Hatilah kuncinya. Jadi kita mau memperbaiki, maaf ya, sejujurnya sedang sedih-sedihnya ini kalau mendengar berita demi berita di negeri ini. Tidak ada habisnya berita yang tidak baik. Bahkan mendengar, nauzubillah ya, saya tidak enak mengatakannya,
Tapi ada orang yang berpangkat, dia melakukan perbuatan tercela dengan anak usia 6 tahun. Kemudian divideokan dan dijual. Lalu polisi Australia melaporkannya ke polisi Indonesia. Padahal tidak kurang pendidikannya, pangkatnya, jabatannya. Bagaimana dia berlaku jahat kepada anak usia 6 tahun. Itu yang saya simak. Dan terus berita-berita tidak baik. Mungkin adik-adik belum tahu, kalau ada yang ngobrol, AA akan diam. Sudah? Boleh ngobrol, tapi saya akan diam supaya jelas obrolannya. Sabarlah ya. Pahala menyimak ilmu itu luar biasa. Ada yang nyeletuk, ini bagaimana sepertinya tidak ada habisnya kasus demi kasus di negeri ini. Benar? Sampai ini kenapa begitu banyaknya dan begitu banyak yang berpendidikan duniawi tinggi, berpangkat, melakukan hal yang tercela. Kalau dari jawabannya sederhana, orang itu bisa baik tergantung iman. Makin kuat iman, akhlak langsung baik. Jadi kalau pendidikan di negeri ini, mau sekolah umum, sekolah khusus, pendidikan jadi aparat, TNI, Polri, imigrasi atau apapun termasuk pesantren, kalau tidak serius meningkatkan keyakinan orangnya, sulit orang berakhlakul karimah kecuali dengan iman. Apapun program, mau revolusi mental, kalau tidak di hatinya dulu, ini serius. Berapa banyak guru juga yang tergelincir. Hanya iman yang membuat orang lebih mudah untuk berubah. Kalau orang yakin Allah melihat, bagaimana mungkin? Kalau yakin setiap perbuatan itu pasti ada balasannya, gak mungkin dia berbuat. Tapi karena tidak kenal Allah, tidak ada pendidikan yang kuat, yakin ke Allah, mau apapun, apalagi diberi kekuasaan, diberikan kekuatan, iman gak ada, cenderung zolim. Rem yang paling kuat untuk membuat orang berhenti dari perbuatan buruk adalah takut kepada Allah. Mudah-mudahan para petinggi di negeri ini memberikan perhatian khusus ini. Kalau negeri ini akan diharapkan jadi baik, harus serius mendidik hati nurani, dan itu adalah agama. Iman, makin yakin ke Allah, makin sulit berbuat maksiat, makin ikhlas, makin syukur, makin sabar, makin ridho, makin puas dengan yang ada. Masya Allah, kebaikan itu terkumpul berbanding lurus dengan tingkatnya keimanan. Tapi punya kedudukan, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya popularitas, nggak punya iman, tidak bisa mau berakhlak baik, susah. Gimana? Orang tidak kenal Allah pasti menuhankan dunia ini, menuhankan popularitas, harta, jabatan, yang seperti itulah. Walaupun gaji sudah miliar-miliar, dia tetap mengoplos. Ya, saya tidak dendam, saya sering beli Pertamax.
Kepada para orang tua, ini banyak santri akhwat, kalau ingin nanti rumah tangga lebih dekat dengan sakinah, calon suaminya cari orang yang imannya teguh, yang tidak takut sama istrinya tapi takut ke Allah. Kalau suami takut ke istri, baiknya hanya di depan istrinya, jauh dari istrinya bebas. Tapi kalau suami takut ke Allah, dimanapun akan jadi orang yang terjaga. Iman pupuknya ilmu. Jadi kalau jauh dari agama gak bisa. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal baik nih, Allah pahamkan agama. Jadi maaf saja ya, kalau milih pejabat yang tidak kuat iman, ya sudah, milih anggota atau siapa tidak kuat iman, susah. Nabi Muhammad SAW 23 tahun saja berubah itu dunia itu. Apa yang ditanamkan? Badannya dibuat keker, wajahnya dibuat cakep, gelarnya, penampilan. Tidak, hatinya intensif untuk memperbaiki hati, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, bersih dari kesombongan, bersih dari kedengkian, bersih dari cinta dunia. Melesat itu orang tuh bahagia, mulia dan selamat. Coba ini dipotong-potong yang pas ya, buat semenitan, siapa tahu didengar oleh Kapolri, Panglima, termasuk Pak Presiden. Dibuat aturan sebagus apapun, kalau kurang iman dikadalin itu aturan, Pak. Berapa banyak yang kerjanya minum aspal, ngunyah beton ya, padahal semuanya pasti mati. Makanya kalau lihat pejabat itu 3 yang kepikir, termasuk kita sebetulnya ya. 1, jabatannya pasti berakhir, pasti. Yang kedua, hidupnya pasti berakhir, pasti. Yang ketiga, pasti diadili di akhirat nanti, gak bisa lari. Nah, iman akan mengatakan 3 hal ini. Tapi orang kurang iman tidak sadar ada pengadilan akhirat. Mau dibawa kemana sih korupsi triliunan begitu ya enggak? Makannya segitu-gitunya, rumah banyak, tidur gak mungkin, kepala di Bandung, pantat di Bali, kaki di puncak, gak bisa. Mobil banyak, emang pernah naik mobil sekaligus 5, jadi ikat tangannya sana, gak bisa, 1 aja. Walaupun punya restoran, dia sariawan, susah makan. Apalagi kalau sudah makin tua, kolesterol, tidak makan daging, asam urat, dedaunan, yang duren lewat. Apalagi Pak, darah tinggi, udah gitu diabetes, gak mau makan nasi, jadi ngempeng aja terus. Dunia cuman mampir, gak ada apa-apanya. Kita lagi antri, maaf Pak, usia berapa sekarang? 68, udah bonus 5. Alhamdulillah. Saya tidak nanya kenapa baru pesantren sekarang, tidak ya, hampir
Tapi pertanyaan itu menyusahkan yang jawab. Saya bersyukur Bapak diberi kesempatan oleh Allah mesantren. Sudah ketemu 20 tahun yang lalu. Boleh pinjam mikrofon? Ini menarik ini. Kenapa Bapak ikutan ini, Pak? Pesantren. Terima kasih Pak Ustadz. Ini adalah merupakan kesempatan saya yang bagus ketemu Ustadz, alhamdulillah. Padahal berapa 20 tahun yang lalu saya ketemu Ustadz di Pangkal Pinang, di Bangka. Di Pangkal Pinang? Ya. Waktu itu Ustadz menyampaikan ceramah kepada seluruh karyawan PT Timah. Oh, pasti alumni PT Timah. Ya. Pada saat itu saya masih berstatus karyawan di perusahaan itu. Dan saya bahkan sempat antar Ustadz mau kemana saya jalan. Karena waktu itu saya di salah satu divisi administrasi umum. Masya Allah. Tugas saya lah. 20 tahun lalu usia Bapak 48, berarti masih lucu-lucunya kita. Masih lucu-lucunya Ustadz. Ya. Saya waktu itu 44. Saya bangga waktu itu ketemu Ustadz dan alhamdulillah. Pertanyaannya kenapa ikut program ini? Saya tertarik karena saya berpikir kapan lagi saya akan menekuni ibadah yang berapa periode yang lalu boro-boro sempat terjing ke masjid gitu, ketemu tetangga juga kadang-kadang susah. Jadi urusan timah terus. Urusan nanti kerja. Orang-orang timah meninggalnya mau dicor, tidak pakai timah. Mati nggak ada yang bawa timah, betul tidak Pak? Betul tidak? Betul. Tiap hari mikirin timah, berjuang demi timah, meninggal. Ada yang bawa timah ke kuburan? Gak ada. Pakaiin putih. Iya, termasuk teman saya yang punya pabrik semen, tiap ngobrol pasti semen. Terus saya nanya, kenapa semen terus? Saya dengan semen tuh kayaknya udah sejiwa, bayangkan itu. Terus gimana kalau meninggal? Mau dicor? Apa enggak mau kepalanya aja ya diemberin, kemudian dicor? Gak mau. Udah sepuh sekarang. Mau kemana? Nunggu mati kita ini, benar? Pontang, panting, pentong, tua kalau ada umur. Reyot, benar? Untung Bapak dikasih bonus Pak. Alhamdulillah. 5 tahun bonusnya ya. Ketemu kedua sama Ustadz waktu saya umroh tahun 2000, kalau nggak salah 2014 itu. Oh. Waktu Bapak itu, masih ingat, berarti ya. bagus. Saya lupa Pak, berarti saya lebih tua lah. Karena waktu itu kita nunggu pesawatnya delay. Jadi kita di airport saya sempat. Jadi gara-gara delay jadi ketemu, Ya. selalu ada hikmah. Sudah berapa hari ikut pesantren ini Pak? Alhamdulillah jalan 11 hari Ustaz. Apa yang Bapak rasakan? Mantap sekali. Oh. Seperti timah berapa ini Pak? Iya. Saya merasa tenang pikiran Ustaz. Tenang Pak, dibanding di kantor dulu tenang Ya. di sini ya. Di uber-uber kerjaan. Sekarang di uber-uber pahala. Iya. Ramadan ini Pak seperti berada di kebun. Iya. Kebun yang buah-buahannya sangat enak, sangat ranum, sangat mahal, sangat spesial dan bebas ngambil sepuasnya. Mau pahala apa aja ini Ramadan dapat nih. Jadi yang bodoh itu adalah yang tidak mau masuk ke kebun atau sudah di kebun tidak ngambil. Padahal waktu kebun ini dibuka tiap hari berkurang. Coba berapa hari lagi Ramadan? Sekitar separuh bulan lagi lah, belasan hari lagi lah. Belum tentu Pak. Ya. Mungkin 3 hari lagi ya. Nah. Iya. Tidak ada jaminan kita lebaran masih hidup. Benar? Benar. Benarkah? Benar. Tiap hari tuh ada yang meninggal tanpa dia duga. Dan belum tentu hidup Ramadan yang akan datang. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik. Ramadan ini cobalah dilatih. Allah melihatku,
Allah menatapku, Allah menyaksikanku. Kalau mau nyebut dalil Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Dari mulai bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaina nusyur. Ya Allah, terima kasih engkau hidupkan hamba. Sambil jalan bicara saja, ya Allah kuatkan saya hari ini mau saum. Sambil lihat makanan, ya Allah alhamdulillah semua makanan ini engkau yang menyediakan. Bagaimana akan komplain? Lihat udang dari laut, Masya Allah. Lihat telur, ingat ayam hamil melahirkan, ternyata rezeki kita. Lihat sambal, ini makanan termewah, ya Allah. Jeruknya dari gunung mana, cabenya dari bukit mana, tomatnya dari kebun mana, garamnya dari pantai mana, terasi dari udangnya dari lautan mana, ngumpul. Ya Allah, engkaulah yang menyiapkan makanan ini. Lihat air, ya Rob, seumur saya hidup tidak pernah engkau tidak menyediakan air minum. Engkau yang memudahkan tanpa saya tahu di mana mata air, tanpa saya mensterilkan, mengukur pH, ada di sini tiap hari. Bapak 68 tahun minum terus, betul Pak? Kalau minum gak ingat Allah, kufur nikmat. Masya Allah, keluar dari kamar, ya Allah alhamdulillah, semua makhluk ini adalah ciptaanmu. Engkau yang menciptakan, engkau yang menghidupkan, engkau yang memberi makan, engkau yang mengurus, engkau yang mengangkat, engkau yang beri ilmu. Semua ini ciptaan Allah. Petir, ya Allah, engkaulah yang menciptakan petir. Angin, ya Allah, sejuk, alhamdulillah. Apapun yang dilihat, didengar, dirasakan, Allah pemiliknya. Jadi zikir terus. Suara apa? Aagim Pak. Ya, suara sayang. Telinga mendengar, ingat ya Allah, engkau yang menciptakan ayam, bentuknya bagus, suaranya luar biasa ayam itu, benar. Tiba-tiba ada kucing, ingat apa? Tebak? Ingat bapak-bapak, astagfirullah, istighfar. Bapak belum dengar ya? Khusus buat bapak aja sendiri. Astagfirullah, ya Allah ampun ya. Ceritakan jangan. Tapi saudara yang nanggung dosanya ya. Ustaz Mulyadi mau nanggung tidak? Khusus buat bapak ini hiburan. Ya Allah ampuni ini. Ini agak sia-sia tapi ada benernya ya. Mau berdua. Nah, jadi bapak juga lah ya masa kemasan. Jadi gini Pak, kalau manusia nikah, orang datang nyalamin, mendoakan, ngasih kado. Tapi kata yang cerita, kalau singa menikah tidak boleh ada binatang lain mendekat. Ini kata orang. Nah, suatu saat singa mau nikah, ada kucing yang mendekat. Singa marah Pak. Pas mau dipukul, kucing bilang gini, kata cerita itu ya, singa, saya harus mengatakan sesuatu padamu, penting. Apa? Terus kucing berbisik, entah gimana lah ya, saya nggak terlalu jelas. Tapi sesudah dengar bisikan kucing, kata yang cerita, singa itu pucat. Saya juga tidak tahu singa pucat seperti apa.
Bapak tahu apa kata kucing sampai singa pucat? Itu menjelang nikah, Pak. Kucing bilang begini, singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Astagfirullah, ampun ya Allah, saya sudah nahan. Ini nih tadi yang nyuruh-nyuruh siapa? Apa ngerti enggak? Jangan saya udah nanggung sia-sia begitu. Ngerti enggak Pak? Apa coba? Jadi banyak lelaki di kantor singa pulang jadi jadi kalau dengar kucing mengeong saya suka ingat itu bapak-bapak. Udah sia-sia. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Adik-adik jangan jauh dari ilmu agama ya. Kalau lihat adik-adik berita yang memperkosa lah, yang korupsi, yang membunuh, menggarong, itu penyebabnya dua. Ayo, masih mau ngobrol yang dua ini? Lihatnya ke yang lain malah yang ngobrol itu. Kalau gitu sekarang ditambah ya aturannya. Boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri dan kakinya diangkat sebelah. Setuju? Kalau nggak mau gampang, jangan ngobrol aja, ya kan? Dan mesti akan ditegakkan di sini teman. Jadi kalau udah sepakat ditegakkan. Kalau santri di Eko Pesantren 1 dimasukkan ke kolam, Pak. Boleh ngobrol, boleh, boleh. Tapi berdiri. Kalau kelas 3 masuk ke kolam. Gimana supaya tidak masuk ke kolam? Ya jangan ngobrol. Kenapa? Peraturan ini ditambahkan karena sudah 3 kali ya. Galak enggak sih? Kan? Enggak pakai marah kan? Enggak pakai jengkel. Cuma kasihan yang ngobrol itu enggak akan dapat ilmu. Ngomong apa saya tadi ya? Itu kucing buat bapak yang udah beda lagi kan? Dua hal. Oke. Ada yang ngobrol? Yang ngobrol berdiri. Dihitung sampai 3. 1, 2, kalau enggak oleh Aldi suruh berdiri. Berdiri. Yang ngobrol berdiri. 1, merasa ngobrol tidak? Orang bikin salah tidak ada masalah. Tapi tidak ngaku itu pengecut, aib. Merasa ngobrol tidak? Mau ngaku boleh, nggak ngaku juga boleh. Ada yang merasa ngobrol tidak? Iya. Merasa ngobrol tidak? Tidak. Oke, nggak ada masalah. Kalau nggak ngaku nggak ada masalah. Kacamata. Cukup ya, sudah 3 kali peringatan. Bisa batal nih. Harus bertahap, tetapi akan ada saatnya setiap orang mempertanggungjawabkan siapapun. Karena kalau yang bersalah tidak mendapatkan apa yang dia lakukan, jadi zolim. Adik-adik, ada 2 hal yang membuat orang bergelimang maksiat. 1, tidak paham agama. Yang kedua, lemah jiwanya oleh nafsu. Orang yang lemah jiwanya, dia walaupun tahu agama akan berbuat keburukan. Makanya 2 hal inilah
terus belajar agama sambil belajar yang lain juga, dan kendalikan nafsu, termasuk nafsu ingin ngobrol. Orang jatuh karena dia kalah oleh nafsunya. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang datang dari Lab School, juga semua yang hadir. Insya Allah ada hikmahnya. Ini pengumuman bukan? Terima kasih ya, sudah bisa mengendalikan. Lihat tahapannya ya. 1 peringatan, 2 peringatan, 3 peringatan. Yang ketiga harus tegak. Kalau tidak ditegakkan, pasti akan mengulang. Tapi menegakkannya itu tidak boleh pakai amarah. Kuncinya 2. 1 ada fakta, 2 ada aturan. Harus ditegakkan. Tidak usah pakai marah, tapi tegakkan saja. Insya Allah akan jadi pelajaran berharga. Jelas hadirin, Rasulullah itu bukan pemarah, tetapi menegakkan tanpa harus marah-marah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampuni hamba ya Karim, ampuni semua dosa kami. Ampuni kami sangat banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami jarang ikhlas dalam beramal ya Allah. Lebih sibuk ingin dinilai manusia daripada mencari keridhoanmu. Ya Allah, ampuni betapa kami jarang mensyukuri nikmat yang Engkau beri. Bahkan betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat dan dosa. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu. Seringkali hati kami tidak ridho dengan takdir yang Engkau tetapkan. Ampuni kami sering tidak bersabar dengan ujian hidup ini. Ya Rabb, ampuni kami jarang membahagiakan orang tua kami. Bahkan betapa banyak orang tua yang terluka hatinya dengan perbuatan kami. Ya Allah, ampuni mata ini sangat sering melihat yang Kau haramkan. Mudah bagimu mengambil mata ini. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, tubuh ini sering berat untuk bersujud padamu, padahal tubuh ini milikmu. Mudah bagimu mengambil apapun yang Engkau titipkan. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan ibu bapak kami ahli sorga. Jadikan umur yang tersisa pada diri kami bisa menjadi jalan ibu bapak kami bahagia. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu bagi kami.
muliakan, bahagiakan dunia akhirat. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang berbuat kebaikan kepada kami, baik yang kami tahu maupun yang tiada kami tahu. Jadikan kami jadi hamba-Mu yang tahu balas budi, balas dengan sempurna ya Allah. Ampuni ya Allah hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, sengaja tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami ya Allah. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah hilaf menyakiti kami. Cegahlah dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Lapangkan hati kami bisa jadi pemaaf ya Allah. Kami tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir, tapi Engkau tahu. Berikan kepada kami usia yang penuh berkah. Jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya beribadah, nikmatnya berakhlakul karimah, nikmatnya hidup penuh manfaat ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya ya Allah hanya di jalan yang Engkau ridhoi. Cegahlah kami dari perbuatan maksiat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan, dan mudahkan bagi kami meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman kami. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, salat kami, saum kami, amal-amal kami. Istiqomahkan kami ya Allah sampai saat akhir hayat husnul khotimah. Kumpulkan jamaah ini di sorga ya Allah. Kumpulkan kami di sorga. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan di bumi manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Engkau menyaksikan segalanya, dan hanya Engkau ya Allah satu-satunya yang kuasa menolong. Jadikan kami menjadi bagian jalan pertolongan-Mu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tadi adek yang ditegur oleh AA minta maaf ya dek. Dimaafkan? Maaf ya. Maafkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.